بسم الله الرحمن الرحيم. Jemaah rahimakumullah, pendengar radio di rumah. Pada Isya ini kita lanjutkan tausiah insyaallah sampai jam 8:40. 10 menit terakhir kita gunakan untuk tanya jawab, dan kami berharap kepada jemaah untuk bertanya sehubungan atau menjurus kepada materi kita pada malam hari ini. Bagi yang di dalam masjid boleh dengan tertulis, dan bagi jemaah yang mendengar di rumah bisa dikirim SMS kepada nomor yang kami sebutkan ini, yaitu 0813 655 773 48. Kita awali tausiah dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Buya kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala adwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kembali kita lanjutkan materi kita. Tadi kita sudah bicarakan beberapa hal penting yang harus ada saat kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Tadi sudah dijelaskan yang pertama, yaitu al-ilmu. Orang yang mengajak kepada kebaikan atau melarang orang dari berbuat kemungkaran, tentu saja dia harus mengerti hal-hal yang baik dan mengerti dengan hal-hal yang mungkar. Itu yang pertama. Karena mustahil dia akan bisa menyampaikan sesuatu apabila dia sendiri sebenarnya tidak mengetahui apa yang ingin disampaikan. Yang kedua itu adalah ar-rifqu, al-lin war-rifq. Al-lin war-rifq itu bagaimana amar ma'ruf dan nahi mungkar dilakukan dengan cara yang baik, lunak lembut, bijaksana atau hikmah. Jadi kita hanya mengajak, kita hanya memberitahukan kepada orang mana yang baik, mana yang buruk. Oleh karena itu diperlukan bagaimana kita menyampaikannya dengan cara yang baik, yang salah satunya adalah ar-rifqu wal-lin, dengan penuh lunak lembut. Dalam sebuah ayatnya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Musa dan Harun untuk menghadapi Fir'aun, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Kata Allah, wahai Musa dan Harun, pergilah menemui Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun itu sudah tagha. Tagha itu taghut. Lalu apa pesan Allah kepada Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Maka berdialoglah dengannya, berkatalah kepadanya qaulan layyinan, dengan perkataan yang lunak lembut. Kalau orang menghadapi karakter Fir'aun saja harus dengan cara seperti itu, maka itu menandakan bahwa betapa pentingnya cara di dalam menyampaikan hal-hal yang baik atau di dalam menghindarkan orang dari berbuat kemungkaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerapkan itu. Dalam banyak kisah diceritakan bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mampu merubah kemungkaran dikarenakan oleh komunikasi Rasul dengan begitu hikmah dan lunak lembut. Katakanlah kalau seandainya yang menyampaikan itu lebih kecil dari yang mendengar,
mungkin tidak perlu dengan cara menggurui. Karena kalau orang tua itu digurui itu pantang itu. Ah, kamu baru makan garam. Jadi dia apa istilahnya itu baru jadi bangga dia udah banyak makan garam itu. Jadi orang-orang tua sekarang bangga dia sudah banyak makan garam. Sehingga ketika bukan dinasehati, tapi diberitahukan oleh orang yang mungkin umurnya lebih kecil dari dia, itu begitu susah untuk menerimanya. Nah, maka dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menggurui, dengan cara al-lin warif, mudah-mudahan itu bisa pesannya bisa sampai. Di akhir surat At-Taubah itu 2 ayat terakhir itu menceritakan bagaimana konsep dan metode Rasul dalam menghadapi sahabatnya. Itu disimpulkan oleh Allah dalam 2 ayat itu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari kelompok kalian sendiri. Kata-kata anfusikum itu sebenarnya khitab naluri. Jadi rasul yang datang ini bukan siapa-siapa, bukan orang lain, bukan orang yang tidak kalian kenal, tapi orang yang justru selama ini bergaul dengan kalian. Jadi itu yang ingin dikhitab oleh Allah. Kenapa kalian bantah? Kan itu? Nah, apa cara Rasul? Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu sangat peduli dengan umatnya. Rasul itu sangat gelisah dengan kondisi-kondisi masyarakatnya. Betapa Rasul itu tidak menginginkan mereka itu terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Harisun, haris itu betul-betul menunjukkan simpatinya. Dan caranya Rasul menghadapi itu adalah raufur rahim, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Karena mencegah dengan cara yang tidak baik, itu hasilnya juga tidak akan baik. Bahkan memerintahkan sesuatu dengan cara yang tidak baik, itu juga mungkin tidak akan membuahkan hasil. Jadi yang kedua, ar-rifqu wal-lin. Yang ketiga, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, itu diperlukan as-sabru, kesabaran. Di awal-awal dakwah Nabi, yang kedua turun kan al-mudassir. Yang pertama kan Iqra 5 ayat, setelah itu turun al-mudassir. Di awal-awal dakwah Nabi, itu Allah sudah menyuruh Nabi itu untuk sabar. Ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastaksir, wa li rabbika fasbir. Wa li rabbika fasbir. Wahai orang-orang berselimut, diajak-ajaklah mereka itu, bangun kamu, sampaikan kepada mereka. Anzir, beri mereka nazira. Kamu kan nazir, basira wa nazira. Sampaikan kepada mereka. Nah, ketika Allah mengatakan wali rabbika fasbir, maka untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhanmu, sabarlah. Kenapa Allah katakan fasbir, sabar? Itu pertanda di dalam merubah keadaan, di dalam menyampaikan kebaikan, atau di dalam menghindarkan orang dari kemungkaran, itu akan ada banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu diperlukan kesabaran. Kalaulah bukan Nabi itu bermodalkan kesabaran, niscaya dakwah itu tidak akan berlanjut. Karena memang Nabi menghadapi sesuatu yang sebenarnya sangat susah untuk dilakukan oleh orang lain. Tapi Rasul dengan segala kesabarannya, dia sanggup untuk melewati itu semua. Nabi itu pernah saat sujud, diletakkan kotoran onta di kepalanya itu. Coba bayangkan. Saat dia sujud, kan di Ka'bah itu kan Nabi sujud itu kan masih banyak di sekeliling ini orang-orang Quraisy itu. Ketika ia sujud itu diletakkan kotoran onta di kepalanya. Datanglah anaknya Fatimah membuang. Sementara Nabi khusyuk dalam sujudnya. Ini
Saya kira kesabaran tingkat tinggi ini. Nabi tidak pernah membalas kesalahan orang lain dengan kesalahan yang sama. Tapi justru Nabi memaafkan kesalahan orang-orang yang melakukan apa saja. Karena Nabi sangat tahu bahwa untuk mendapatkan derajat yang tinggi itu ada 3 cara. Salah satu caranya adalah dengan memaafkan orang yang tak mau memaafkan kita. Kan itu? Dia tak mau memaafkan kita, dia yang mendahului kesalahan itu, tapi justru kita yang ingin memaafkan. Maka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kesabaran-kesabaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah, akhlak-akhlak yang lain yang dibuktikan oleh Rasulullah, itulah ternyata yang membuat orang-orang Quraisy simpati dan akhirnya mereka masuk Islam. Maka tidak ada dalam catatan sejarah satu pun, tidak ada orang Quraisy masuk Islam karena dipaksa. Tidak ada. Yang ada adalah karena akhlak dan kesabaran yang dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah Daksur itu. Daksur kan ingin membunuh Nabi itu. Sudah diangkatnya pedangnya itu. Ya Rasulullah, man yamna'uka minni. Wahai Rasul, siapa kira-kira yang akan bisa menghalangi saya untuk membunuh kamu? Dengan santai Rasul menjawab, Allah. Ketika lafaz Allah diucapkan oleh Rasul, gemetar Daksur. Gemetar dan jatuh pedangnya. Diambil lagi sama Nabi. Ya Daksur, man yamna'uka minni. Wahai Daksur, sekarang giliran saya. Siapa kira-kira yang akan bisa menghalangi saya untuk membunuh kamu? Apa kata Daksur? La ahad. Tidak ada. Kata Rasul, kalau begitu silakan kamu pergi. Akhirnya dia bersyahadat dan masuk Islam. Inilah fakta dan kenyataan sejarah. Betapa kesabaran demi kesabaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa justru memberikan hasil kebalikan. Apa yang tadinya justru ingin membantah, tapi justru berbalik mendukung. Maka kesabaran itu diperlukan bagi para duat, bagi para mubalik, atau bagi siapa saja yang memerintah untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Yang keempat, an-nazaru ilal masalih wal mafasid. Perlu juga mempertimbangkan antara kemaslahatan dengan kemudaratan. Kadang-kadang dengan mencegah kemungkaran, itu jangan sampai mencegah kemungkaran tapi memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Daripada muncul kemungkaran yang lebih besar, maka biarlah kemungkaran yang kecil ini untuk sementara berlanjut. Itu yang dimaksud ini. Muwazanah bainal masalih wal mafasid. Ada semacam fikih pertimbangannya antara masalah dan mafasid. Dan itu dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Termasuk diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Diceritakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim itu kan murid utamanya Ibnu Taimiyah. Jadi kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, saya berjalan dengan Imam Ibnu Taimiyah. Ketika ia berjalan, ia menemukan sekelompok pemuda yang mabuk-mabukan. Apa kata Ibnul Qayyim? Karena mabuk-mabukan kan satu kemungkaran. Terniat di hati Ibnul Qayyim untuk mencegah, karena itu mungkar. Kata Ibnul Qayyim, ya Imam, ayo kita larang dia biar mereka tidak mabuk-mabukan. Apa kata Ibnu Taimiyah? Enggak, biarkan. Biarkan mereka mabuk-mabukan. Kenapa? Kata Ibnul Qayyim, itu kan mungkar. Apa kata Ibnu Taimiyah? Karena kalau mereka tidak mabuk, mereka akan membunuh orang. Maka lebih baik dia mabuk daripada tidak mabuk, tapi justru dia akan membuat kerusakan yang lebih besar. Itu namanya al-muwazanah. Persis seperti kisah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu bersama muridnya melewati satu tempat, di situ ada polisi jaga security yang sedang tidur. Ketika itu azan,
Karena azan, muridnya ini ingin membangunkan polisi tadi, security-nya tadi. Kata Sufyan Ats-Tsauri, jangan bangunkan. Kenapa? Biar dia sholat katanya. Enggak, dia kalau bangun tidak akan sholat juga dia. Tapi kalau dia bangun justru yang akan dia lakukan adalah perbuatan yang jauh lebih besar. Maka tidurnya dia ketika itu oleh Sufyan Ats-Tsauri itu lebih baik daripada dia bangun, tidak sholat juga, kemudian dia justru melakukan hal-hal yang lebih besar akibatnya. Itu namanya an-nazaru ila al-masalih wal mafasid. Dan itu syar'i yang seperti itu. Tapi pertimbangannya betul-betul bukan pula asal pertimbangan saja. Ini kan ada kadang-kadang pertimbangan, tapi pertimbangannya itu wahmi, itu hanya semacam khayalan saja dan tidak terbukti gitu, cuma asal-asalan saja alasannya. Tidak, maka perlu juga pertimbangannya itu pertimbangan yang betul-betul, bukan hanya sekedar anggapan-anggapan saja. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, yang diperlukan adalah al-istita'ah. Istita'ah itu kesanggupan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kamu. Maka di hadis tadi, "Wa man lam yastati'", kan ada 3 kali itu, "Wa man lam yastati', wa man lam yastati', wa man lam yastati'." Siapa yang tidak sanggup dengan tangan, dengan lidah. Tak sanggup dengan lidah, dengan hati. Kata-kata istita'ah di situ diulang 3 kali. Menandakan bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu diperlukan adanya kemampuan. Ketika kita ingin mencegah seorang preman, yang justru kalau kita cegah itu akan berakibat fatal terhadap diri kita, maka biar. Mungkin nanti ada orang lain yang sanggup untuk mencegahnya. Daripada kita cegah juga, tapi justru akibatnya lebih fatal. Maka dengan hati, tetapi dengan hati artinya kita menolak apa yang dia lakukan, kita tidak pernah menyetujui apa yang dia lakukan, sambil berdoa memohon kepada Allah agar apa yang dilakukan itu bisa dihentikan. Itulah 5 hal dalam amar ma'ruf yang harus ada. Harus berilmu, kemudian dia juga harus sabar di dalam menyampaikannya, kemudian dia juga harus ada semacam pertimbangan-pertimbangan antara al-masalih dengan al-mafasid, dan kemudian dikaitkan dengan kesanggupan. Ada banyak kisah, saya ingin akhiri dengan kisah, sebentar lagi kita akan bertanya jawab, kisah-kisah para ulama dulu yang tegar dalam mempertahankan kebenaran, yang memang sepertinya makin ke belakang zaman, makin ke kita zamannya itu semakin susah. Maka afdalul jihad yang paling afdal adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Itu jihad yang paling berat itu. Dan para ulama dulu membuktikan. Ada Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hidup di masa pemerintahan namanya Zahir Biber di Damaskus. Ketika terjadi peperangan kaum Tatar, itu Zahir Biber ingin mendapatkan fatwa dari seluruh ulama agar dibolehkan mengambil harta rakyat untuk dijadikan modal berperang. Diminta para ulama berfatwa, dan semua para ulama itu memberikan fatwanya. Ketika fatwa sudah keluar boleh mengambil harta rakyat, Zahir Bibas bertanya, "Abaqiya ahadun minal ulama?" Apakah masih ada ulama di Damaskus ini yang belum memberikan fatwa? Kata pengawalnya, ada 1. Siapa itu? Disebutnya lah namanya Muhyiddin An-Nawawi, Imam Nawawi. Panggil dia katanya, dipanggil. Kenapa kamu tidak mengeluarkan fatwa seperti para fuqaha yang lain? Kata Zahir,
Apa kata Imam Nawawi? Saya tidak akan mengeluarkan fatwa menghalalkan untuk mengambil harta rakyat. Kenapa katanya? Karena kamu malik, raja. Harta kamu banyak. Kamu punya 1000 budak, di mana semua budak itu punya perhiasan yang tak terhitung. Kenapa tidak harta itu yang kamu pakai? Nah, ini jarang-jarangnya nih yang seperti ini nih. Semua ulama sudah mengeluarkan fatwa, tapi Imam Nawawi tidak mau. Kamu kaya, kamu punya modal, kamu punya budak jumlahnya 1000, semua budak itu masing-masing punya perhiasan yang banyak tak terhitung jumlahnya. Atas dasar apa dibolehkan mengambil harta rakyat? Mendengarkan kata-kata Imam Nawawi, kata Zahir Bibas sebagai pemimpin ketika itu, ukhruj min hadzal balad, kamu harus keluar dari negeri ini. Kata Imam Nawawi, sab'an wa ta'ah. Keluar dia. Tak lama setelah itu datang surat dari raja. Kalau mau masuk, masuklah lagi ke Damaskus. Apa kata Imam Nawawi? Lan adkhula wa zahir fi. Saya tak akan kembali ke Damaskus itu selagi Zahir bebas ada di sana. Nah, ini kemampuan seorang ulama Rabbani dalam mempertahankan kebenaran di hadapan pemimpin yang punya kecenderungan untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sosok-sosok seperti inilah yang sebenarnya yang harus banyak bermunculan. Bukan yang sebaliknya. Karena kalau yang sebaliknya itu justru kecenderungan untuk mengiyakan meskipun terkadang apa yang diiyakan itu salah, maka itu sudah di situ sudah ada penyimpangan. Ada banyak kisah, tapi saya tidak akan sampaikan semuanya. Itu satu kisah, saya kira mudah-mudahan bisa mewakili untuk kisah-kisah yang lain dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyampaikan yang benar itu benar dan yang salah itu salah sesuai dengan batas kemampuan kita. Terima kasih dan insya Allah kita akan berdiskusi. Baik, jemaah rahimakumullah, 10 menit lebih kurang di akhir tausiah ini kita gunakan untuk nanya jawab. Mungkin kita coba dari jemaah yang hadir, kita beri prioritas yang hadir untuk langsung, tapi mohon dipersingkat. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat pertanyaan Ustaz. Ada di antaranya paham masyarakat, kalau ada orang membuat kemungkar di lingkungan itu, katakanlah berzina, tapi tidak dicegah. Katanya masyarakat mengatakan itu ada 40 rumah yang akan mendapatkan jatah musibahnya atau dosanya itu. Ini seperti apa ini hadis ini atau memang pendapat masyarakat saja? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada suatu kemungkaran terjadi, katakanlah umpamanya seperti perzinaan dan lain sebagainya, lalu ketika tidak dicegah maka akan mendapatkan balasan sebanyak 40 rumah. Bahasa akan menanggung akibat 40 rumah itu wallahu alam. Saya tidak tahu apakah itu hadis, tapi saya secara langsung membaca kata-kata ditanggung oleh 40 hadis itu 40 rumah itu saya tidak tahu. Apakah memang ada hadisnya atau tidak, barangkali jemaah ada yang tahu, tapi saya secara pribadi hadis yang berbunyi seperti itu tidak ada. Tetapi yang ada adalah bahwa tidak disebutkan jumlahnya, tidak disebutkan kata-kata 40 itu. Ketika ada orang yang berbuat kemungkaran lalu tidak dicegah, itu ada sebuah hadis dalam tafsir Ibnu Katsir, sebuah hadis yang menceritakan kisah Bani Israel.
Di situ tergambar. Ada Allah menyuruh untuk menurunkan azab di satu komunitas masyarakat. Dikarenakan oleh kemaksiatan yang mereka lakukan. Lalu malaikat mengatakan, di situ ada seorang alim ya Rabb. Ada seorang alim, apakah dia akan ikut juga? Ini semacam dialog ini. Lalu kata Allah, apakah seorang yang alim berada di situ, orang yang suka beribadah, alim, abid, orang suka beribadah. Apakah orang yang suka beribadah itu mencegah kemungkaran itu? Kata malaikat, tidak. Kalau begitu mulai dari rumah dia. Siksaan itu, azab itu mulai dari rumah dia. Itu ada semacam saya juga lupa status hadisnya, tapi itu ada dalam buku tafsir. Cuma yang membahasakan 40 tadi saya tidak tahu. 40 rumah yang kena, batasan 40 itu kan berarti ada batas, yang ke 41 berarti tidak kena lagi itu kan. Itu yang saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan di tulisan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita lihat zaman sekarang, banyak kita lihat para ustadz atau dai, mereka hanya beramal ma'ruf, akan tetapi tidak bernahi mungkar. Apakah hal ini dibenarkan? Kemudian ada komentar di bawah, mereka tidak menjelaskan mana yang sunnah dan bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Barangkali kaitan langsung dengan pertanyaan. Iya. Ketika dakwah kita hanya amar ma'ruf saja, tapi nahi mungkarnya tidak, kalau dipertahankan selamanya seperti itu, maka ibarat burung dia hanya punya satu sayap. Sayap yang keduanya cacat. Tak bisa terbang dia kalau burung itu sayap salah satunya cacat. Maka harus dikombinasikan antara menyuruh kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar. Al-Quran pun tidak pernah meninggalkan salah satunya. Mesti dua-duanya masuk. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Kan itu? Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut di situ syirik. Sembahlah Allah dan tinggalkan syirik. Kan itu? Jadi tidak sembahlah Allah lalu yang sisi kedua ini dilupakan. Maka amar ma'ruf dan nahi mungkar itu harus sejalan. Yang baik kita ajak untuk melakukannya, dan yang mungkar juga harus diberikan penjelasan. Meskipun berat. Soal kesyirikan, soal kesalahan akidah, itu kan banyak kali fenomena-fenomena penyimpangan yang terjadi di masyarakat kita. Ada hal-hal yang sudah lumrah terjadi, tapi padahal sebenarnya kalau kita ukur lewat kacamata akidah, itu salah. Paranormal, pengobatan alternatif. Ini kan agak susah menyampaikan ini. Kan ada itu di televisi itu, dia dipanggil ustadz, tapi dia ngobati orang dari jarak jauh, gini-gini tangannya itu. Yang pengobatan alternatif itu. Ini perlu dicurigai ini yang begini-begini. Karena kaitannya dengan akidah. Kaitannya dengan tauhid. Oh, kan sembuh dia Pak Ustaz. Persoalannya bukan ada pada sembuhnya. Tapi ada pada cara bagaimana bisa sembuh. Sekian masa yang lalu pernah saya contohkan di sini. Bahwa cara itu penting. Proses itu penting. Kalau ada dua orang kelaparan, si A, si B. Si A pinjam uang sama temannya beli nasi, kenyang. Si B curi uang temannya, beli nasi, kenyang. Sama-sama kenyang tidak? Sama-sama kenyang. Tapi si A caranya halal, si B caranya haram. Si A caranya halal karena dia pinjam. Si B caranya si A caranya halal karena dia pinjam kan? Si B caranya haram karena dia curi. Maka jangan berpatokan kepada sembuh atau tidak sembuh. Karena siapa tahu kesembuhan yang didapat itu justru tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dijelaskan. Tidak ada yang harus ditakuti dalam hal-hal ini. Karena kita menyampaikan agama Allah.
Oh, perkara nanti akan begini, itu urusan yang lain lagi. Yang penting di mana letak kebenaran, di situ harus kita sampaikan. Dalam masalah-masalah agama juga, dalam masalah-masalah cara beribadah juga. Ada hal-hal yang kadang-kadang dalam hati kita itu ada satu hal yang memang itu hadisnya yang sahih. Sementara ini hadisnya dhaif. Sampaikan. Perkara nanti orang yang bertanya tetap mengikutkan yang dhaif itu urusan dia. Jadi kan kalau ada ikhtilaf, tadi kan kita singgung ini masalah ikhtilaf. Kan mungkin saja dan kebanyakan itu salah satu dari yang berikhtilaf itu kan ada dalil yang kuat kan? Nah kita sampaikan ini yang kuat, sementara yang ini begini. Nah perkara nanti dia mau ikut yang mana itu urusan dia. Yang penting jangan takut-takut untuk menyampaikan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Sekira demikian setelah tanggapan. Tadi ada yang ya, ada pertanyaan langsung dari jemaah. Tolong silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini masalah sabar nih, Ustaz. Apa ada batas kesabaran seseorang dan sampai di mana batas sabar? Batas sabar. Nanti habis batas kesabaran saya. Kan ada ungkapan-ungkapan yang seperti itu ya. Habis batas kesabaran saya. Habis batas kesabaran, lalu ketika sabar habis mencari alternatif lain yang tidak diridhai Allah, maka itu salah. Jadi kan, oke lah, sekarang kita anggap kesabaran kita sudah habis. Lalu kalau habis kesabaran mau ngapain? Kita cari alternatif lain yang tidak diridhai oleh Allah, maka itu juga tidak benar. Maka sebaiknya kesabaran itu tidak berbatas. Tidak berbatas. Dengan arti kata, ketika kita menghadapi satu kondisi kesulitan, maka kesulitan itu Allah sendiri sebenarnya punya konsep dalam menanggulanginya. Maka ada saatnya kalau sudah benar-benar sampai memuncak, ada cara ruksa-ruksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada. Ya, kalau itu ada. Tapi kalau untuk si A batas kesabarannya segini, si B batas kesabaran segini, itu mungkin relatif sifatnya itu. Sangat susah untuk ditentukan. Yang penting hadapilah persoalan itu dengan menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh kesabaran. Sebenarnya di atas sabar itu masih ada itu. Kemarin ketika kita bicara soal sabar itu belum tuntas. Di atas kesabaran itu ridha. Dan di atas ridha lagi itu ada syukur. Ada orang bersyukur dapat musibah, itu Masya Allah itu. Siapa kira-kira dapat musibah tapi syukur? Kalau dapat musibah sabar, biasa itu. Dapat musibah ridha itu di atas kesabaran. Nah, yang paling tinggi dapat musibah tapi syukur. Itu dia. Jadi tidak bisa diberikan batas seperti itu. Tapi hadapilah sesuai dengan batas-batas kemampuan. Saya kira demikian. Kita tidak akan tambah pertanyaan lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya kepada kita untuk tetap beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Satu hal yang ingin saya sampaikan di akhir ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah satu ibadah yang diminta kepada kita untuk melakukannya sesuai dengan porsi dan batas-batas yang kita bisa. Mungkin hanya kita bisa melakukannya dalam rumah tangga kita sendiri. Untuk keluar barangkali kita tak ada daya. Untuk keluar barangkali suara kita tidak akan didengar. Tapi untuk keluarga kita, apakah kita tidak bisa mencegah kemungkaran yang ingin dilakukan oleh anak-anak kita? Apakah kita tidak juga mau melakukan nasihat kepada istri kita ketika ia berbuat salah dan lain sebagainya? Maka lakukanlah amar ma'ruf dan nahi mungkar itu sekecil apapun, karena itu adalah ibadah yang akan dicatat
oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu bisa mudah untuk kita lakukan dan semoga semuanya itu bisa dinilai sebagai kebaikan dan ibadah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, demikianlah tausiah kita bersama Dr. Haji Helmi Basri MA, dan kami mohon maaf tutup.